Halo teman-teman pengusaha kuliner sekalian, welcome to Expansion Class. Kelas khusus untuk teman-teman sekalian yang pengen mempelajari gimana sih cara ngebangun sistem franchise atau sistem kemitraan gitu ya. Gimana caranya scale up untuk buka banyak cabang dengan metode franchise atau kemitraan step by step. Oke, di sini saya pengen ngejelasin ke teman-teman sekalian, sebenarnya kelas ini nanti apa aja sih yang akan dipelajarin ya, kurikulumnya apa aja yang akan dipelajarin dan hasilnya seperti apa yang diharapkan, terus gimana metode belajarnya. Oke, sebelum itu mungkin perkenalan dulu teman-teman, nama saya Agung Haryadi dan saya adalah saat ini berprofesi sebagai konsultan ya. Riwayat pendidikan saya dulu pernah sekolah di School of Business and Management di ITB. Setelah itu jadi entrepreneur journey saya dari eh, tahun 2012 sampai sekarang, mungkin teman-teman bisa sambil baca sendiri dulu di sini ya. Oke, jadi kurang lebih pengalaman udah sekitar 10 tahunan di industri kuliner dan saat ini berprofesi sebagai konsultan untuk teman-teman yang ingin scale up dengan sistem kemitraan maupun sistem scale up lainnya. Oke, kira-kira seperti itu aja perkenalan singkat dari saya, teman-teman. Oke, oke. Teman-teman, kenapa sih teman-teman sekalian butuh kelas ini? Why you need this class ya? Teman-teman yang ingin scale up dengan metode franchise atau kemitraan pasti udah paham sebenarnya peluang atau opportunity-nya itu apa aja. Jadi di sini kalau saya summary ini berdasarkan pengalaman selama ini adalah ada 6 ya. Satu, external capital expansion, artinya sebenarnya unlimited, kapanpun orang butuh atau pengen buka cabang teman-teman ya di situ sebenarnya ada peluang untuk ekspansi. Yang kedua ada improve valuations, artinya untuk outlet teman-teman ketika udah punya banyak cabang, valuasi bisnisnya akan naik ya. Oke, terus gimana cara ngitung valuasi bisnis Mas Agung? Aduh, itu agak ada banyak metodenya sebenarnya, ada based on asset, revenue, atau DCF ya, discounted cash flow dan segala macam dan lain-lain lah masih banyak. Oke, yang ketiga ada solid teamwork, yang keempat ada efficient central staffing, yang kelima ada penetration secondary market, yang keenam ada brand dominations. Jadi secara garis besar teman-teman bisa numbuhin bisnis teman-teman dengan banyak cabang, omsetnya bisa gede gitu, brand teman-teman bisa terkenal gitu ya. Nah itu peluangnya. Tapi kan ada ancamannya ya, ada resikonya, ada hal-hal yang negatif yang sepaket sama opportunity yang ada. Oke ya. Jadi ancamannya kalau bisnis kemitraan tuh satu. Jadi kalau di sini saya tulis ada 10 ya, teman-teman. Ada yang pertama ada supply chain problem, dan banyak emang teman-teman pengusaha kuliner yang scale up dengan metode franchise atau kemitraan tuh nggak menyiapkan planning supply chain dengan baik ya, dari hulu ke hilirnya seperti apa. Terus masih manual, pakai Excel gitu ya. Untuk bikin invoicing juga masih pakai Excel, nggak punya ERP gitu ya, enterprise resource planning teman-teman ya. Dan itu kan jadi problem. Yang kedua ada lower margin, untuk bahan baku yang keluar dari warehouse itu sangat kecil ininya marginnya. Yang ketiga ada legal suit, atau ya ini masalah hukum ya, makanya harus belajar legalitasnya dulu secara baik atau secara keseluruhan ya. Yang keempat ada vagueness on franchise agreement. Nah ini teman-teman kalau bikin franchise agreement dengan mitra itu jangan sampai ada pasal yang sifatnya karet, yang nggak jelas, yang secara hak dan kewajiban itu tidak terjelaskan dengan detail dan jelas dan tegas gitu ya. Dan ini kita nanti juga belajar di kelas ini makanya. Yang kelima ada time and money to prepare the franchise system. Nah teman-teman yang pengen scale up dengan sistem franchise kadang-kadang butuh waktu yang sangat lama untuk menyiapkan master franchise-nya. Nah, makanya butuh kelas ini agar ya dibantu jadi lebih cepat gitu ya, karena udah ada dokumen contohnya. Yang keenam ada control over the brand and quality. Ini mah udah jelas, kalau cabang makin banyak, kontrol kualitasnya juga pasti bakal makin ribet ya. Yang ketujuh, no solid SOP, no solid, yang kedelapan ada no solid training curriculum, dan ini udah problemnya sepaket sih ini ya. Yang kesembilan, no mentor dan circle to consult. Jadi nggak punya mentor dan nggak punya circle-circle yang tepat untuk konsultasi. Nah, makanya butuh kelas ini untuk sekalian punya mentor dan sekalian punya circle ya. Yang ke-10 ada exit obscurity. Jadi nggak jelas sebenarnya atau nggak tahu sebenarnya nanti exit plan-nya mau seperti apa sih. Jangan sampai terjebak kepada model bisnis yang hidup segan mati tak mau ya, profit enggak tapi mau ditutup juga gimana gitu. Nah itu kan akhirnya jadi bumerang sendiri, dan di sini teman-teman akan pelajari semuanya dengan detail. Oke, sedetail apa? Oke, saya jelaskan dulu ya. Kita akan belajar ngebangun sistem franchise tuh pakai BFF method atau Basic Fundamental Franchise Model. Jadi ini adalah
basic model untuk pengembangan sistem franchise-nya ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat dari paling bawah ya ada 7 fundamentals to prepare your franchise business. Ya, ini adalah ada supply chain, SOP dan training, ada mapping strategi, operation support, sales support, dan forum control, dan legalitas. Nah, ini 7 hal fundamental yang harus di prepare dulu ketika masuk ke preparation phase. Setelah itu masuk ke execution circle phase, ada ini ya, ada 5 hal yang ngelinker, ada mulai dari brand and product planning, terus excellent training program, terus team performances and support, ada sales evaluations, ada audit dan control quality atau QC atau quality control, kok kebalik sih. Oke, kira-kira seperti itu. Terus setelah itu masuk ke fase dewasanya atau exit strategi. Mau growth, kalau growth mau kemana, kalau close gimana caranya. Nah, itu kan harus kita pelajari dengan detail ya teman-teman. Nah, itu ada di kurikulumnya expansion class. Jadi saya harap teman-teman kebayang nanti ketika ngebangun bisnis franchise atau waralabanya atau kemitraannya, itu kira-kira basic mappingnya seperti ini. Makanya namanya basic fundamental. Ada fundamentalsnya dan ini adalah basicnya gitu. Itu kira-kira teman-teman ya. Nah, nanti dari sini kita akan breakdown secara detail. Breakdown secara detailnya ya seperti ini ya teman-teman. Pertama kita belajar soal fundamental, yang kedua kita belajar soal growth. Jadi materi pembahasannya nanti akan detail banget. Yang pertama ada dari marketing dulu paling atas ya, mempersiapkan nama brand yang mudah terkenal. Jadi mulai dari brand, setelah itu ngebahas soal positioning, dan gimana cara menentukan kayak ya marketing klasik lah, 4P, product, price, place, promotion gitu-gitu ya. Ya, terus menyusun HPP produk untuk franchise, ini udah masuk ke versi ini ya. Setelah itu product mix, naikkan traffic penjualan dengan Boston Consulting Group Matrix atau BCG Matrix ya. Atau product mix kalau di luar sana banyak yang bahas. Terus strategi new product launch, gimana caranya buat nge-launch new product untuk mitra dan skalanya. Karena kalau teman-teman punya bisnis cabang sendiri, buat bikin produk baru tuh gampang ya, buat nge-launch produk baru tuh cepet gitu. Tapi kalau ini hubungannya sama mitra itu kan agak problematik ya, gitu ya. Terus operation ya, menciptakan SOP produksi yang rapi, terus menciptakan SOP operasional yang rapi dan mudah dijalankan. Terus ada HR, ini ada legal, legalitas kita ngomongin soal apa ya aja yang harus wajib disiapkan buat bisnis kemitraan, terus cara ngebuat SKU yang rapi untuk mitra, dan cara ngebuat atau menyusun SPK untuk vendor utama. Itu kira-kira seperti itu. Terus ada finance ya, cara menyusun laporan keuangan praktis menggunakan Excel. Nah, ini kalau mau pakai Excel, kalau zaman sekarang sih udah makin advance ya. Mungkin saya harus masukin ini ke kurikulum next time kalau ada sponsor yang mau masuk kayak aplikasi. Kan sekarang udah banyak banget aplikasi-aplikasi kayak buku warung, terus aplikasi-aplikasi pencatatan gitu ya. Dan itu kan lumayan aplikatif. Itu kayaknya oke buat dipakai. Terus yang terakhir dari bagian finance ada forecasting supply bahan baku dan prosedur ordering. Jadi gimana sih sebenarnya untuk di level outlet itu melakukan prosedur ordering bahan baku dan kenapa ini penting dah gitu kira-kira ya. Terus masuk ke growth class ada marketing dan business development. Nah, ini kita ngebahas soal gimana cara nyusun proposal kemitraan yang menjual, terus menyusun konten iklan kemitraan dengan tepat dan tajam ya. Terus mahir iklan menyusun customer journey yang ideal dan KOL atau key opinion leader atau influencer gitu ya. Terus closing dan presentasi, gimana caranya melakukan closing dan presentasi kepada mitra-mitra gitu ya, biar teman-teman apa namanya closing rate-nya tinggi. Kira-kira seperti itu. Terus ada mitra support, gimana caranya buat menentukan support apa yang ideal buat mitra, dan yang terakhir ada SCM, supply chain management. Ini harus kita bahas dulu di kelas kurikulumnya. Jadi teman-teman kebayang nanti sebenarnya at the end of the day, nanti setelah teman-teman belajar ini akan seperti apa sih gitu ya bisnis teman-teman akhirnya. Ya akhirnya sih jadinya siap ya untuk di franchise-kan, siap untuk dipasarkan. Ya itu hasil akhirnya kayak gitu. Terus teman-teman mungkin di sini ada yang bertanya, metode belajarnya kayak gimana Mas Agung? Ini kok saya belum kebayang. Oke, saya jelasin dulu ya. Jadi nanti metode belajarnya adalah teman-teman bisa sambil menonton video ya, kayak nonton Netflix gitu. Cuma dibarengin dengan dokumen contoh. Nah, di sini yang bikin beda dari belajar di tempat lain adalah teman-teman sekalian nanti akan ada dokumen contoh atau template yang akan ngebantu teman-teman buat action gitu ya. Jadi saya kasih contoh deh. Katakanlah teman-teman di sini kan ada di sini nih ada yang pojok atas kanan ya, pojok atas kanan ada form forecasting.
atau gimana caranya buat menghitung prosedur bahan baku gitu ya. Nah, nanti akan dijelaskan dulu secara teori ini tuh apa, kenapa ini penting ya. Setelah itu ada 2, ada dokumen contohnya, nomor 2 ya, nomor 2 ada contoh dokumen atau template-nya kira-kira nanti kayak gimana biar teman-teman kebayang. Setelah itu teman-teman akan diajak ya, nomor 3 ya, nomor 3 call to action untuk ngebuat, eee, form forecasting sesuai dengan karakter bisnis teman-teman. Ya, kira-kira seperti itu ya. Karena kalau berdasarkan pengalaman saya emang, dokumen ini dijadiin contoh aja, dan emang tiap bisnis kalau produknya beda, pasti SKU-nya beda. Ketika SKU-nya beda, maka ya form forecasting-nya harus disesuaikan, gitu ya. Terus, yang keempat, benefit yang keempat soal expansion class ada grup diskusi di Telegram. Nah, ini teman-teman kalau misal nanti ketika eksekusi dan ada pertanyaan bingung gitu ya, ini gimana ya, mending gimana ya, mending ya kayak kita ada grup Telegram-nya, jadi teman-teman bisa gunakan fasilitas untuk bertanya gitu ya. Ya kira-kira seperti itu. Yang nomor 5 ada circle pengusaha franchise. Jadi di grup tersebut ini sama aja sih ya benefitnya. Di grup tersebut ada saya sendiri, sebagai mentor dan ada teman-teman pengusaha kuliner lain yang udah eksekusi ya. Ada juga yang lagi fase untuk mempersiapkan. Jadi kita diskusi aja di situ, sambil menjawab. Kalau misal saya ada waktu untuk menjawab pasti saya jawab, kalau enggak teman-teman yang lain yang akan menjawab dan itu diskusinya bisa sangat sehat sekali. Oke, nomor 6, nah ilmu ini bisa dipakai berkali-kali ya. Jadi teman-teman katakanlah pengen mengembangkan, bisnis kuliner teman-teman saat ini ya. Katakanlah teman-teman punya bisnis warung steak. Nah, itu teman-teman pengen kembangin pakai sistem franchise atau kemitraan, maka pakai ilmu ini ilmunya sangat praktikal dan udah teruji dan udah dipraktekin. Oke, mungkin 3 sampai 5 tahun lagi teman-teman pengen buka bisnis baru, misal bisnis ayam geprek atau bisnis martabak gitu ya, atau bisnis apa gitu ya yang basisnya adalah di-franchise-in atau dimitrain. Nah, ini ilmunya sama aja, tetap bisa dipakai gitu ya. Grup diskusinya, circle pengusahanya juga tetap sama aja bisa dipakai. Artinya teman-teman hanya perlu beli sekali kelasnya, setelah itu teman-teman akan masuk ke circle yang sangat sehat sekali untuk ngebantu teman-teman bisa achieve goals-nya masing-masing. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau teman-teman mungkin bisa menghitung ya value-nya ya ini 20 jutaan lebih lah gitu. Karena ya nggak cuma untuk bisnis saat ini, tapi itu juga untuk bisnis masa depan. Nggak cuma untuk 1, 2, 3 cabang, tapi puluhan cabang, mau ratusan cabang, teorinya sama gitu ya. Kira-kira seperti itu. Teorinya sama dan bisa dipraktekin gitu ya teman-teman. Oke, di sini saya pengen jelasin harganya untuk expansion class itu kalau di teman-teman ngelihat di website harganya kan 750.000. Nah, teman-teman bisa pakai kode promo, insert kode promo di ketika check out, nanti pakai kode promo Agung biar dapat diskon ya. Bisa biar teman-teman dapat diskon di 570.000. Kelas expansion ini bisa diakses kapanpun dan dimanapun ya. Karena kan tadi saya jelasin bahwa ini bentukannya video. Nanti teman-teman sambil belajar kayak nonton Netflix saja gitu, sambil belajar sambil ada dokumen yang kasih gitu ya. Bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Nah, setelah teman-teman bayar, maka teman-teman akan dapat akses kelasnya secara penuh dan langsung diundang ke grup Telegram untuk berdiskusi dan segala macam. Oke, kira-kira seperti itu aja. Jadi saya harapkan sih akhir dari sesi kelas ini adalah teman-teman bisa praktek secara langsung gimana sih yang benar gitu ya. Tapi mungkin satu catatan terakhir sebelum ini videonya berakhir, di kelas ini kita pengen belajar secara detail apa aja yang harus disiapkan sebelum teman-teman nyiapin sistem kemitraan. Saya pribadi sih kalau misal teman-teman ngerasa belum siap untuk ekspansi dengan sistem kemitraan, maka jangan dulu ya. Artinya kelas ini nggak meng-encourage teman-teman untuk buka sistem kemitraan. Kelas ini adalah untuk mempelajari secara keseluruhan sistem bisnis kemitraan atau franchise atau waralaba itu seperti apa sih gitu ya. Jadi biar teman-teman nanti bisa menilai sendiri, oh kemitraan lebih cocok untuk saya. Oh ternyata kemitraan nggak cocok untuk saya, itu nanti teman-teman bisa ambil sendiri keputusannya. Tapi kira-kira kebayang ya teman-teman. Jadi saya bukan meng-encourage untuk buka dengan sistem kemitraan, tapi saya lebih di kelas ini kita lebih mempelajari sistem kemitraan itu seperti apa dan apakah ini cocok untuk teman-teman atau enggak. Oke, kira-kira seperti itu aja preview kelasnya. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk bergabung di expansion class, boleh langsung check out di bawah ya, atau kalau ini di YouTube klik link di bawah.
terus kita akan belajar bareng-bareng dengan segala macam benefit-nya ini di, ya di grup, sampai jumpa di grup, ya kira-kira seperti itu. Oke, akhir kata mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.